Fanakan diri. Bagaimana cara memfanakan diri? Ya, kata Nabi, ya, man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa nafsahu bil hayati. Siapa yang kenal, lihat, man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang mengenal dirinya itu fana, maka disitulah dia mengenal Tuhan itulah yang baqa. Siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya itu mati, maka disitulah dia mengenal bahwa Tuhannya itulah yang hidup. Jadi bagaimana cara memfanakannya? Tilik di dalam hati selalu, ditilik ke dalam. Yang diri Bapak Ibu itu ada tubuh, ada hati, ada ruh, dan ada sir. Ya, jadi caranya fanahkan tubuh pada hati. Apa arti fana itu, Bapak Ibu? Lenyapkan. Bahasa lainnya apa lagi? Hilangkan, lenyapkan, hapuskan, hancurkan, karamkan, matikan, sirnahkan, luluh lantakkan. Nggak, fana luluh lantakkan. Hancurkan, karamkan, ya, tubuhmu pada hati. Maka nyatalah, tampaklah hati itu yang berbuat. Itu maksudnya. Fanahkan, hancurkan, hapuskan hatimu pada ruh, maka tampaklah ruh itu yang berbuat. Fanahkan, hapuskan, hancurkan ruhmu pada sir, maka tampaklah sir yang berbuat. Ini namanya fana. Fanahkan sir ke dalam zat, maka tampaklah zat yang berbuat. Sesungguhnya, kalaulah pandangan hati Bapak Ibu sudah terpandang kepada zat, ya, sebagai wujud yang hakiki, wujud yang mutlak, maka apa yang diperbuat oleh anggota tubuh ini, memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, berjalan, bergerak dan diam, itu sebenarnya nyatanya perbuatan zat. Dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi apa yang kita perbuat, itulah nyatanya perbuatan zat yang bernama Allah itu. Jadi sebesar zarah, tidak ada perbuatan dan kelakuan kita di situ. Ma indakum yanfadu. Apa yang ada di sisimu itu nggak pernah ada. Ma khalallahu fahuwal batil. Apa selain daripada Allah itu batil, nggak pernah ada. Kosong, nggak pernah ada itu. Jadi jangan diadakan selain daripada Allah. Allah sajalah yang ada di dalam hati kita ini. Pandangan inilah yang disebut namanya pandangan yang sudah muwahhid itu. Pandangan yang sudah ahad. Inilah maksudnya apa yang disampaikan oleh Abu Mansur Al-Halad tadi, Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Arabi dan Siti Jenar itu untuk memandang zat ini, Bapak Ibu. Sehingga hapus yang lain. Wujud dan nyatalah Allah itu. Ma khalallahu fahuwa batil. Selain daripada Allah enggak pernah ada. Kalau ada yang lain selain Allah, berarti sudah ada dua Tuhan di situ. Maka ini yang mesti dikaramkan,
batin kita selalu. Supaya kita apa? Selamat dunianya, selamat pula akhiratnya kita tadi itu. Nah, jadi kalau sudah terpandang Allahnya, hidup kita sudah menjadi rahmatan fil alamin dan lil alamin. Nah, itu dia. Rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Karena sudah terpandang Allahnya di situ, Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud oleh Siti Jenar tadi terhadap santrinya Maulana Mali Ibrahim itu. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Siti Jenar, apa yang dikatakan oleh Syekh Lema Abang kepada santrinya Maulana Mali Ibrahim, bukan dia mengaku kepada murid tadi Allah. Bukan dia ingin menjadi Allah, enggak pernah. Tak ada kalimat itu menghantarkan pemahaman dia mengaku Allah dan dia jadi Allah. Kalimat yang dikeluarkan oleh Siti Jenar, Lema Abang, ya, Siti Jenar tidak ada, Lema Abang tidak ada, yang ada hanya Allah. Bukan dia mengaku Allah, bukan dia ingin jadi Allah. Apa yang disampaikannya itu memberikan pemahaman kepada santri tadi, wahai santri, pahami oleh dirimu bahwa Siti Jenar, Lema Abang, dirimu. Enggak pernah ada, yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, lalu siapa di santri itu? Siapa diri Siti Jenar itu? Siapa diri Lema Abang itu? Itulah yang dikatakan mazhar. Nah, ini yang disebut namanya mazhar. Mazhar itulah kenyataan untuk memandang wujud nyatanya rupa akan diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Ya. Atau cermin saja, atau bayang-bayang saja untuk melihat nyatanya akan rupa diri Allah. Jadi rupanya banyak, wajahnya banyak, bentuknya banyak, namun dirinya tetap ahad. Nah, sekarang Ustaz mau minta contoh kepada Pak Haji Zainuddin. Ini alam itu, Hah? alam. Bagaimana alam tuh? Sesuai dengan kata Ustaz, padahal itu nampak yang banyak. Ya bagaimana contohnya coba? Ini alam ini. Bagaimana alamnya? Alam ini itu banyak nih. Sesuatu itu banyak. Yang ada cuma satu, Allah. Contoh konkretnya yang gimana? Biar jelas bahwa ibu-ibu nih. Ya lihat. Jadi rupanya banyak, bentuknya banyak, wajahnya banyak, sifatnya banyak, namun dirinya hanya satu saja. Ini contoh yang sudah sering Ustaz sampaikan sama Bapak Ibu tuh kan. Contohnya ya, kapas. Kapas ini adalah sebagai zat. Nah, lihat kapas ini sebagai zat nih. Zat dan dirinya. Ya, lalu kapas ini berubah bentuk dia, berganti wajah dia menjadi benang. Benang menjadi kain. Kain menjadi baju. Kain menjadi celana. Kain menjadi apa lagi? Sarung. Lihat. Pertanyaannya sama ibu-ibu. Ketika ibu-ibu ya memandang sarung, memandang baju, memandang celana, memandang kain, memandang benang, apa yang terpandang pada benang, kain, baju, celana dan sarung? Kapas. Yang terpandang itu kapas. Ya. Kalau yang terpandang itu kapas pada benang, kain, baju, celana, dan sarung, maka sesungguhnya benang, kain, baju, celana, dan sarung itu, inilah yang disebut namanya dengan, ini disebut namanya dengan tajali apa? Tajali kapas. Kalau ini disebut tajali kapas, kalau kapas itu zat, maka tajali kapas itu disebut ini disebut namanya dengan sifat. Sifat inilah yang dikatakan ya rupa, wajah, bentuk. Itu dia. Bentuk.
Ya. Jadi benang inilah rupanya kapas, kain itulah rupanya kapas, baju sarung itulah rupanya kapas yang sebenar-benarnya. Itu maknanya, rupanya boleh banyak, bentuknya boleh banyak, wajahnya bentuk banyak, namun hakikat diri daripada segala bentuk rupa dan segala bentuk rupa dan wajah itu tiada lain adalah satu. Itulah zat itu.